Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pendidikan agama Kristen kelas 8. Oke, sebelumnya shalom semuanya. Ya, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran kali ini, kalian harus siap-siap lebih dahulu. Yang belum mandi silakan mandi dulu, yang belum makan silakan makan dulu, yang belum sarapan dulu, yang belum siap pokoknya semuanya harus siap-siap dulu. Jika belum, di pause dulu, di pause. Ya, jika sudah, di-play lagi, dilanjutkan kembali. Kalian harus persiapkan bukunya dan juga alat tulis seperti itu. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena murah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Sebentar lagi kami mau melanjutkan pembelajaran materi kelas 8. Tuhan Yesus, Engkau sertai dalam setiap pembelajaran kami, dan Engkau berikan hikmat, kebenaran dan juga kecerdasan bagi setiap kami, dan setiap apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan tertanam dalam setiap pikiran dan juga hati kami, dan bertumbuh dan berbuah dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita sudah membahas di bagian makna beribadah, berdoa, dan membaca kitab. Kalian juga sudah mengerti tentang konsep doa Bapa kami, yang seharusnya konsep doa itu seperti apa. Yang pertama, kalian harus mengucapkan kata pengagungan, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, seperti itu. Lalu yang kedua, kalian meminta, memohon, terus yang ketiga pengampunan, dan yang terakhir adalah ditutup dengan ditujukan doanya kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, lanjut kita ke bagian D. Nah, pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Pentingnya itu seperti apa? Nah, nih kita simak baik-baik. Kalau di kata awalnya ini, di zaman sekarang ada begitu banyak permainan elektronik dan warung internet. Nah, ini sebenarnya kata warung internet dan PlayStation ini ada tempat RPS. Mungkin ini sangat amat relate sangat amat relate untuk anak-anak remaja yang tahun 2020 ke bawah, itu 2016, 2017. Saya udah jarang mendengar di kalangan SMP sekarang ada yang masih suka warnet dan main rental PS. Saya sangat amat jarang. Mungkin kata-kata di awal paragraf buku ini diganti dengan keadaan sekarang, di mana anak-anak remaja sekarang lebih senang rebahan di kasur, di kamar, main game handphone, atau nonton drakor, atau nonton Netflix, atau nonton anime, atau apapun itu. Benar kan? Jadi lebih banyak bersantai ria di rumah sambil bermain game dan menonton di gadgetnya. Itu. Nah, lebih sering banyak itu dibandingkan mengikuti kegiatan gerejawi. Nah, sebenarnya kan kegiatan gerejawi semua mungkin rajin ya, minggu ikut, tapi pada nyatanya apakah mereka mengikutinya itu menjalankannya dalam penuh hikmat, hanya sebatas rutinitas? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, jadi lebih sering rajinnya bermain gadget atau menonton film, jadi lebih sering itu dibandingkan berdoa, baca kitab, dan beribadah gitu. Jadi ketimpang. Jadi anak remaja SMP zaman sekarang, oke lah kalau ke warnet sama ke tempat PlayStation dan PS itu kan menuju ke satu tempat, dan ya mungkin nggak lama gitu, cuma 2 jam 3 jam. Atau saya pernah dulu waktu saya SMP ke warnet tuh beli paket 5 jam. 5 jam aja itu udah puyeng gitu, cuman main game. Saya dulu main game RF, kalau kalian tahu RF. Saya sampai pangkat wizard. Dulu sehingga saya wizard. Dulu saya ambilnya Whisper kalau nggak salah. Saya lupa tuh. Whisper lah itu jadi wizard. Nah, itu dulu mungkin oke lah, sangat relate dengan keadaan warnet dan PS. Sekarang kan mungkin karena memang sudah berkurangnya, atau mungkin kalau masih ada pun sangat dikit rental PS dan warnetnya, dan kalian lebih menghabiskan waktunya di handphone. Nah, kalau di handphone kan setiap saat, setiap waktu ada di tangan kalian dan di dekat kalian. Itu lebih berat karena lebih dekat dengan keadaan kalian, dengan keadaan kita. Lebih berat dibandingkan kalau ke warnet sama ke rental kan harus menuju ke tempat. Nah, itu kan ya mungkin ya nggak lama kan, memang harus menuju ke situ. Kan kalau ke handphone setiap waktu, karena setiap waktu inilah mengalahkan waktunya doa,
waktunya baca kitab sama waktunya beribadah. Itu yang lebih sulit, yang lebih sulit di tantangan kalian seperti itu. Nah, lanjut. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen harus dia beribadah kepada Allah, dia berdoa dan membaca kitab. Ini alasannya. Yang pertama itu adalah sebagai tanda wujud iman percaya kita kepada Allah. Tanda kita sebagai orang percaya, iman kita itu adalah dengan setia rajin baca kitab, berdoa dan beribadah gitu. Karena begini, karena Allah telah lebih dulu datang kepada kita, menyapa kita, mencari kita, serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kasih setianya kepada Allah gitu. Antara lain melalui kegiatan tadi. Orang yang setia berkenan kepadanya. Pokoknya orang yang setia kepada Tuhan, Allah berkenan kepada kita. Seperti itu di Amsal 12 ayat 22. Jadi karena Allah telah lebih dulu datang kepada kita, jadi kita melakukan berdoa, baca kitab dan beribadah itu karena memang suatu wujud nyata syukur kita, percaya kita kepada Allah. Karena Allah telah lebih dulu, maka kita harus seperti itu memberikan feedback, bukan memberikan feedback, kan memang seharusnya seperti itu. Jadi kalau kalian nggak melakukan itu, ya berarti tandanya belum ada Allah di dalam kehidupan kalian. Yang kedua, yaitu sebagai pencerahan hidup, karena ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya gitu. Nah, ini ada pakar sosiologi agama Durkheim yang meneliti mengenai agama dan masyarakat. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa ada kaitan antara kebersamaan dalam ibadah dengan kebersamaan dalam kelompok masyarakat beragama. Nih, ketika menjalankan liturgi penyembahan, nyanyian-nyanyian dan penyembahan mempersatukan orang dalam satu perasaan kebersamaan. Mengapa ibadah bersama-sama itu penting? Kenapa harus beribadah di gereja dan menyanyikan lagu sama-sama? Karena di dalam sebuah pujian itu menyatakan persatuan, kebersamaan dan persamaan. Ya, jadi kenapa harus bersama? Karena bersama-sama itu menyembah Tuhan. Persamaan itu sama-sama kita sama semua di mata Tuhan gitu. Jadi kenapa kalau pentingnya kenapa harus beribadah dalam gereja, di dalam persekutuan? Karena menyatakan kebersamaan, bersama-sama menyembah Tuhan gitu, bersama-sama saling bersatu hati gitu, mengerti dan mengenal gitu, dekat ya, seperti itu. Makanya kenapa kalau dalam sebuah tongkrongan pun ada kalau ada yang nyanyi satu main gitar, nyanyi bareng, itu menunjukkan rasa kebersamaan mereka di dalam sebuah lagu bersama. Karena di dalam sebuah lagu itu adalah menyatukan, seperti itu, lagu yang mempersatukan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau di gereja, kalau di tongkrongan kan lagu yang menyatukan semua, sama-sama menyanyi seperti itu. Meskipun ada yang Paulus tadi kemana, yang penting mereka sama-sama mengutarakan perasaannya seperti itu. Karena kan di dalam sebuah lagu itu kita melepaskan ekspresi, melepaskan emosi. Tapi kenapa kalau lagunya galau, pernah mendengar sebuah lagu galau dan menyentuh perasaan, itu kadang suka terhanyut dalam sebuah emosi yang membuat kita terhanyut dalam air mata. Itu kan kadang ada tuh yang kalian suka, ada lagu favorit, lagu sekuler yang lagunya dalam banget, galau gitu, atau lagu rohani yang sangat amat bagus, menyentuh banget gitu. Itu penting sekali. Dan yang ketiga, mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah gitu. Jadi sebagai rasa syukur kita, ya memang kita harus bersyukur, karena bersyukur karena Tuhan telah menebus kita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, seperti itu. Dan yang keempat adalah sikap sosial kepada orang lain. Nah, karena dalam sebuah ibadah persekutuan adanya sebuah komunikasi sosial. Pasti kan makanya kan kenapa sebuah song leader atau seorang song leader atau seorang worship leader berkata saling menyapa satu dengan yang lainnya gitu, katakan sebagai pokoknya kan ada suatu kata yang harus kiri kanan menyapa, itu sebagai tanda wujud berkomunikasi, bersosialisasinya antara sesama anak-anak Allah, seperti itu. Karena di dalam sebuah persatuan pun nanti itu akan membangun kebersamaan yang kuat, seperti itu. Dan yang kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman, ibadah
berdoa dan membaca kitab membuat kamu membangun hubungan yang akrab dengan Allah, seperti itu. Bertemu dengannya dan berkomunikasi dengan akrab, seperti itu. Nah, yang E ini adalah tugas. Tugas itu kalian cari tahu apakah remaja SMP beribadah, berdoa dan membaca kitab secara teratur. Ini kalian lihat diri kalian sendiri aja. Apakah ada halangan atau tantangan dalam mewujudkan kesetiaan beribadah, berdoa dan membaca kitab? Kalian jawab diri sendiri, apakah kalian ada tantangannya? Apa pandangan kamu mengenai kesetiaan beribadah, berdoa dan membaca kitab? Pandangan kamu apa? Jadi kalau pandangan saya, setia beribadah itu penting karena kenapa? Berdoa itu penting kenapa? Karena membaca kitab itu penting karena kenapa? Seperti itu. Apakah beribadah, berdoa dan membaca kitab merupakan kebutuhan bagi remaja Kristen? Apakah kalian butuh itu untuk kalian? Jadi ini kalian jawab tentang diri kalian sendiri. PR kalian yang pertama, tugas kalian dicatat, ditulis, dikumpulkan saya. Lanjut, terakhir di F, sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa dan membaca kitab. Sikapnya ini, jika kamu akan bertemu dengan kepala sekolah di ruangannya tuh, kalau kalian ke kepala sekolah misimis gitu, kamu pasti bersikap sopan kan gitu. Nah, apalagi jika kamu bertemu dengan Tuhan Allah yang kamu imani, tentu saja ada tata caranya gitu. Jadi ya bertemu dengan kepala sekolah aja, atau masuk ke ruang guru, atau ketemu dengan yang lebih tua, sopan. Apalagi dengan Tuhan yang Maha Agung. Banyak orang yang kurang memperhatikan sikap dalam ibadah dan berdoa. Nah, masih ada orang yang datang ke pertemuan raya dan ibadah seolah-olah menuju tempat rekreasi. Ya, tempat seadanya, yang penting gua datang gitu, yang penting menikmati suasana band rohaninya gitu, band wah lagunya asik, terus kayak nonton konser lah itu. Terus pakaian dan juga kadang ada pakai celana pendek, rok mini, pakai tank top, pakai tuh kacau. Lanjut, kegembiraan dalam beribadah hendaknya tidak mengurangi suasana ibadah sebagai penyembahan terhadap Allah yang dimana. Jadi dengan adanya full band, dengan adanya sorak-sorai gitu, semuanya itu tidak mengurangi rasa hikmat kita. Justru harus lebih dalam lagi menunjukkan ekspresi hikmat kita, seperti itu. Nah, sikap dan cara berpakaian harusnya menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan. Pakaiannya juga harus rapi gitu. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya, alas kaki, karena tempat yang dipijaknya itu adalah kudus tuh. Bahkan untuk Musa untuk bertemu dengan Allah pun harus kudus, nggak boleh ada kotor-kotor tuh di alas kaki tuh. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Dalam Injil Matius 6 ayat 5-8, Yesus menuntut orang percaya untuk bersikap benar dalam doa. Nah, ini ayatnya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dapat dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi kita berdoa, ya to the point, apa adanya. Jangan karena bagusnya kata-kata, berperibahasa, jika doa kita dengar enggak, Tuhan enggak enggak seribet yang kita kira. Tuhan itu simpel, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kita langsung minta gitu. Seperti itu. Yesus mengkritik orang-orang yang berdoa dalam sikap yang tidak benar sebagai tertulis dalam Injil Matius tadi ya, Matius 6 ayat 5-8. Setelah membaca bagian ini, sebagai kamu mengoreksi sikapmu dalam beribadah dan berdoa, apakah kamu telah menunjukkan sikap sebagaimana tertulis dalam Matius? Nah, jadi harus benar, nggak boleh berdoanya lain kali udah nggak boleh bertele-tele. Itu juga kalau kamu doa. Coba kalau nggak doa, udah nggak doa, aduh lebih parah gitu. Ada juga orang yang mengatakan tidak perlu pergi ke gereja, cukup dengan mendengarkan khotbah melalui radio atau menonton televisi. Setujukah kamu dengan pendapat tersebut tuh? Setuju nggak tuh? Ayo jawab. Kan udah jelasin tuh di awal tuh. Nah, kamu telah mempelajari mengenai
makna ibadah dan mengapa orang beriman perlu ibadah, termasuk kebersamaan dengan sesama saudara iman. Itu poin pentingnya kenapa harus beribadah bersama-sama. Kebersamaan itu di dalam sebuah gereja, beribadah dalam persekutuan mempunyai dampak positif, yaitu membangun kebersamaan dan persekutuan. Itu harus inti ke bawah itu. Doa dan pujian yang dilakukan secara bersama-sama itu menyenangkan hati Allah. Just right. Yesus Kristus datang dan ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajar di bait Allah dan ia mengajar banyak orang dalam kelompok-kelompok. Jadi kehadiranmu di gereja dan persekutuan remaja sangat amat penting dalam rangka memupuk persekutuan. Selain itu kamu juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan. Jadi saling sharing di dalam sebuah persekutuan itu ada yang namanya saling sharing, saling menguatkan, saling meneguhkan, sama-sama dalam persekutuan itu saling berbagi. Itu antar sesama umat saling percaya itu perlu sehingga kita sama-sama kuat dalam satu tubuh Kristus. Itulah pentingnya mengapa beribadah harus di gereja dan bersama-sama. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami setelah selesai belajar dan kiranya apa yang disampaikan kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya betapa pentingnya beribadah, berdoa dan membaca kitab dan bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati sekolah Darby, Engkau memberkati guru-guru Darby, dan Engkau memberkati murid-murid Darby serta keluarganya. Engkau berkati berlimpah-limpah, Engkau berikan kesehatan, kesejahteraan dan juga kekuatan. Tuhan Yesus, ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.